Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Insyaallah pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Itu kita akan membahas pembelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yaitu senangnya belajar surah An-Nasr. Jadi yang pertama adalah kita akan bahas atau membaca kalimat dalam surah An-Nasr bersama. Baik, anak-anak kita belajar membaca bersama. Ya, ikuti Ustaz. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jadi itu adalah surah An-Nasr. Baik, Ustaz akan jelaskan. Yang pertama, ada titik tekan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah idza ja. Idza ja, ja itu adalah 5 harokat. Kemudian kalau idza ja itu adalah 1 ayunan, yaitu 2 harokat. Kemudian ja itu ada 5 harokat. Itu 5 ketukan. Kemudian pada ayat yang kedua kita akan belajar tentang wara'aitan nas. Jadi wara'aitan nas. Jadi tidak boleh membaca wara'ai, tetapi bacanya wara'aitan nas. Wara'aitan nasa. Kemudian yadkhulu. Yadkhulu, jadi kha itu berada pada pangkal tenggorokan. Nah, itu tentang makharijul huruf. Kemudian di ayat yang ketiga fasabbih. Jadi fasabbih itu ada tasydid yang harus kita tekankan. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, jadi itu tasydid. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan sama-sama menghafal lagi. Jadi kalau anak-anak alhamdulillah sudah paham semua, terutama yang sudah uji publik itu sudah menghafal, yaitu surah An-Nasr. Baik, kita ulangi sama-sama. Ya, 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi itu tentang surah An-Nasr. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar menulis kalimat. Jadi dalam kalimat ya di sana ada ro, kemudian waw dan ha. Nah, jadi posisinya itu tidak sejajar nanti. Jadi kalau Ananda melihat bukunya, jadi posisinya tidak sejajar. Ro, waw dan ha itu akan lebih ke bawah sedikit karena itu adalah aturan daripada penulisan. Kemudian yang terakhir adalah kita akan belajar tentang pesan daripada surah An-Nasr. Yang pertama, jadi surah An-Nasr adalah merupakan surah yang ke-110 daripada Al-Quran. Kemudian terdiri daripada 3 ayat. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, itu 1 ayat. Kemudian yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu yang ketiga. Kemudian nama surah An-Nasr itu diambil dari kata nasr yang terdapat pada ayat pertama, idza jaa nasru. Nah, di sana apa arti daripada surah An-Nasr? An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Kemudian di mana pokok-pokok dari pembahasan atau inti daripada surah An-Nasr itu yang pertama adalah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang-orang Islam. Jadi surah An-Nasr itu menggambarkan bahwa tentang pertolongan di mana orang-orang Islam pada waktu itu, pada masa jahiliyah itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di mana nanti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Setelah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Islam akan mendapatkan kejayaan. Ya.
Kemudian yang kedua adalah ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, yaitu supaya mereka bertasbih, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi kita harus bertahmid, bertasbih, bertahmid, kemudian beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, entah itu ketika waktu bergembira, kemudian lebih-lebih lagi di masa sulit atau di masa susah kita. Mungkin hanya itu penjelasan dari Ustadz sementara. Insyaallah nanti kita akan belajar pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.